Terus ada lagi cerita lucu waktu kita ke Malaysia kemarin. Si supirnya tuh akhirnya tuh nanya di tengah jalan, "Sorry abang tersilap naik kereta kok. Karena dekat apps nih yang order saya nih Mak Saleh for Grab dan asalnya itu dia dari satu kota namanya Muar." Di Malaysia. Ya. Jamal berarti Jawa Malaysia. Fasilitas umumnya kalau kita perhatikan kan aja udah aspal. Di kalau kita perhatikan setiap rumah memiliki mobil. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya tetap berpikiran positif ya. Ya, sebelum kita masuk ke topiknya, Sari mengucapkan turut berduka cita atas kejadian semalam ya. Itu jatuhnya pesawat di Elmina Shah Alam. Sangat menyedihkan. Sari lihat beberapa potongan videonya. Marilah kita doakan sama-sama semoga mangsa yang terkorban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, tetap tegar menghadapi cobaan ini. Teman-teman, jom kita langsung ke videonya. Nah, di video kali ini Sari terjumpa salah satu video. Sari juga mau berbagi informasi dan Sari tahu juga dan yakin ramai orang-orang itu yang tidak tahu mengenai hal ini, utamanya ada teman-teman daripada Indonesia ya, disebabkan dulu Sari pun awal-awal ke Malaysia tidak tahu hal ini. Wah, di Malaysia ini ada juga yang keturunan Jawa, ada yang Bugis, ada juga Minang kan. Dan apalagi teman-teman, Sari datang di Malaysia ini barulah Sari tahu keadaan sebenarnya. Kita tonton salah satu video ini. Jadi waktu gue tinggal di China kemarin, gue paham ternyata orang tuh nggak banyak yang paham tentang Indonesia secara keseluruhan. Kalau ketemu gue pasti mereka bahasnya Bali. Dan gue sempat foto-foto pakai baju Jawa ini dan gue pulang ke kampus papasan sama teman orang Thailand dan dia nanya gitu, "Sal, ini tuh baju apa?" Gue jawab, "Ini baju orang Jawa." Terus dia nanya, "Baju orang Jawa? Orang Jawa tuh apa ya?" Orang Jawa itu adalah suku terbesar di Indonesia. Dan ketemu lagi sama teman Vietnam, ketemu lagi sama teman Kamboja, dan mereka nggak ada yang tahu tentang suku Jawa. Bokap tuh asalnya dari Air Batu, Sumatera, tapi memang keluarga bokap adalah transmigran dari Jawa. Kalau kakek dari bapak tuh orang Solo. Dan nyokap itu walaupun lahir di Bogor, tapi kakek dari nyokap tuh asalnya dari Yogyakarta. Jadi basically gue tuh adalah campuran dari Yogyakarta dan Solo, tapi memang tidak tinggal di sana. Terus ada lagi cerita lucu waktu kita ke Malaysia kemarin. Jadi kita habis beli nasi kandar pelita di dekat Menara Petronas dan kita pesen Grab lah untuk pulang ke hotel gitu, dan akhirnya ada mobil datang ngampirin kita. Ya udah, kita nggak lihat plat, langsung masuk aja karena udah capek, pengen buru-buru pulang. Terus habis itu di tengah jalan, ya gue sama adek gue ngobrol biasa gitu, dan si supirnya tuh akhirnya tuh nanya di tengah jalan, "Sorry abang tersilap naik kereta kok. Karena dekat apps nih yang order saya nih Mak Saleh, tapi yang masuk kenapa orang Indon pula?" Oh iya. Terus kita kan bingung ya, emang ini bukan mobil ini ya gitu. Kita lihat di aplikasi, terus kata dia, "Oh bukan gitu, mobil saya bukan yang ini." Salah. Terus karena hal itu jadi lucu dan kita jadi ketawa-ketawa dan akhirnya ngobrol gitu. Dia cerita kalau dia itu di Kuala Lumpur kerja sebagai driver Grab dan asalnya itu dia dari satu kota namanya Muar. Johor. Dan daerah khususnya itu adalah di Parit Jawa. Terus kita bilang gitu, kita tuh orang Indonesia dari Bogor gitu. Abis itu dia tuh nanya gitu, "Abang dan Akak ini orang Jawa ke?" Terus aku bilang gitu, "Oh iya, kita orang Jawa gitu." Terus dia bilang gitu, "Oh gue juga orang Jawa, oh saya juga orang Jawa gitu." Tapi gue sama dia gue bingung gitu, gimana orang Ada Jawa? di Malaysia gitu ya? Soalnya gue ngeliat si masnya ini mas-mas Melayu gitu, Melayu Malaysia pada umumnya. Dan karena gue bingung, akhirnya gue research di internet gitu. Nah ternyata pas gue cari asal kota si masnya ini yang driver Grab barusan, dia tuh dari Parit Jawa. Gue nemu satu kalimat yang gue nggak paham gitu. Dia bilang populated by Malay, mostly Jawa ethnic 80%. Terus gue bingung ya, maksudnya gimana gitu? Karena setahu gue tuh orang Melayu itu adalah orang Melayu dan orang Jawa adalah orang Jawa, dua suku yang terpisah gitu. Ternyata pas gue baca lebih lanjut gitu ya tentang klasifikasi bangsa di Malaysia, ternyata di Malaysia itu Melayu itu adalah istilah yang lebih luas, beda sama di Indonesia. Melayu adalah orang Melayu yang keturunan dan memang darahnya tuh Melayu. Kalau di Malaysia, Melayu itu adalah suatu ethnic group yang bisa dibagi menjadi dua, adalah Melayu anak jati dan Melayu anak dagang.
Basically jati dari kata sejati gitu ya, aslinya artinya tuh asli. Jadi Melayu anak jati adalah memang orang asli darah Melayu yang berasal dari Semenanjung Malaya dan Sabah Sarawak. Kalau Melayu anak dagang itu adalah kaum-kaum Nusantara yang beragama Islam. Jadi kayak Jawa, Minang, Bugis, dan Mandailing itu dianggap sebagai Melayu di Malaysia gitu. Mungkin untuk memudahkan klasifikasi bangsa. Karena kalau di Indonesia kita kan Jawa, Sunda, Melayu, Bugis tuh di breakdown satu-satu gitu. Nah akhirnya karena gue masih penasaran, gue baca satu paper tentang Identity and Culture Change of Javanese in Johor gitu. Dan ternyata di Johor itu 48%-nya adalah orang Melayu. Dan dari orang Melayu yang ada di Johor, itu setengahnya itu adalah Melayu anak dagang keturunan Jawa. Jadi kalau kalian ke Johor ketemu orang Melayu, itu 50% kemungkinan adalah orang Jawa, keturunan Jawa gitu. Dan banyak banget kampung Jawa di Malaysia gitu. Pas gue cari di Wikipedia gitu ya, kalian ke negeri Melaka, Selangor, Johor, Kedah, negeri Sembilan, Perak, Pineng, sama Pahang tuh ada kampung Jawa. Dan bahkan menurut sensus penduduk tahun 1921 dan 31 itu tuh awalnya tahun 21 tuh orang Jawa ada 12.000, dan tahun 31-nya 10 tahun kemudian ada 38.000. Itu banyak orang Jawa yang berhijrah ke tanah Melayu sebelum terbentuknya negara Malaysia gitu. Jadi orang Jawa yang pindah ke tanah Melayu dan setelah terbentuknya negara Malaysia, mereka jadi warga negara Malaysia walaupun secara suku mereka adalah keturunan Jawa gitu. Jadi di Johor itu memang suku mayoritasnya berarti adalah orang Melayu keturunan Jawa gitu. Di Singapura juga sama, 50-60% orang Melayu di Singapura adalah keturunan Jawa. Ini Bapak Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Perdana Menteri Malaysia, itu adalah salah satu orang keturunan Jawa di Malaysia yang memegang jabatan strategis. Jadi Bapaknya bisa ngomong Jawa. Dia bilang he is fluent in Standard Malay, lokal Perak Malay, and Javanese. Terus Bapak Muhyiddin Yassin juga Perdana Menteri Malaysia ke-8, dia adalah keturunan Jawa. Dan memang ketika dilihat dari tempat lahirnya, dia lahir di Muar, dan merujuk pada penjelasan sebelumnya, di Muar itu memang banyak orang Jawa. Kalau kalian penasaran, Muar tuh ada di daerah itu tuh, ada tanda panah Muar. Nah, kita bertumpuan pada pengalaman abang ini ketika berada di Malaysia ya. Dia berjumpa kepada orang Malaysia yang keturunan Jawa. Nah, dia terkejut. Disebabkan mungkin sebelumnya dia tak tahu bahwa di Malaysia ini ada juga keturunan daripada macam Jawa, Bugis, Minang, Mandailing, dan lain-lainnya. Datang sini lah, beli di sini. Ya, aku titip boleh nggak dikirim ke Indonesia? Indonesianya di mana? Di Jawa. Itu ngomong Jawa. Loh, Iya. loh, Kak, Kabar sampean orang wong Jawa. Iya, wong Jawa. Loh, kok iso wong Jawa? Basa Jawa. Iso lah. Bapak karo mak wong Jawa ya iso ngomong Jawa. Oh, tapi gede di Malaysia. Ya. Oh. Jawa nih Malaysia tapi bisa ngomong Jawa. Oh, Mix, Jamal gitu, mix. berarti Jawa Malaysia. Iya, Sari di Johor juga banyak. Bukan hanya suku Jawa saja, itu hari Sari sempat pergi ke Negeri Sembilan. Di sana kebanyakan yang berketurunan Minang juga tahu. Oke, tapi kalau Bugis itu kebanyakan di mana ya teman-teman? Atau boleh komen ya. Oke teman-teman, untuk menyambungnya lagi, kita akan melihat salah satu video ini. Ini adalah perkampungan Jawa di Kuching, Sarawak. Seperti apa? Jom kita tonton. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Oke, jadi teman-teman tadi saya ngobrol sama warga Melayu, kemudian mau lanjut jalan ada tumpangan motor. Jadi nanti saya akan barengan sama abang ini. Oke, makasih Ibu ya. Iya. Oh, itu dengan Bang siapa nih Bang? Selamat jalan. Ya. Kita lihat ya bagaimana situasi perkampungan. Sudah lama juga Sari Dapat tak tumpangan gitu. reaction vlog perkampungannya. Di Kuching ya ini. Nah, mana nih orang-orang Kuching, boleh juga hadir komen ya.
lorong pertama. Ya. Oke. Dengan Bang siapa? Hah? Bang siapa? Hah? Saiful. Oh, Bang Saiful. Ya, ya. Makasih banyak Bang Saiful ya. Ya. Oke, jadi saya udah sampai di perkampungan Jawa namanya Sari Arjuna. Sri Arjuna ya Bang ya. Kira Sari Ini ya. perkampungan Jawa Sri Arjuna, ini lorong pertama sini. Ya, dari ujung sebelah sana ini lorong pertama. Ini lorong pertama. Abang warga sini juga? Ya? Abang warga sini? Ya. Bukan Jawa? Jawa. Jawa juga? Pas kebetulan. Pernah ingat Jawanya daerah mana? Hah? Jawanya daerah mana dulu? Jawa moyangnya. Hah? Moyangnya. Nah, moyangnya. Moyangnya Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oh. Bisa pernah ngomong bahasa Jawa? So. Bisa? So. Hari-hari ngomong bahasa Jawa, Pak? Iya. Oh. Jawa Jawa lu Jawa Iya. Kasar. Asli ini ngendi? Apa arep ini ngendi iki? Arep Bejo. Oh, Oh, tahu betul. ya orang Malaysia ini kan. Iki masih padha wae wong Jawa. Tapi kelahiran gini. Malaysia ya. Oke. Habis ini saya mau coba telusuri perkampungan Jawa yang ada di Sarawak. Ini kebetulan nama kampungnya Sri Arjuna. Ini lorong pertama. Ditulis di situ lorong Sri Arjuna 16. Jadi karena saya itu masuknya dari Batu 7, Batu 12 maksud saya, kurang lebih sekitar 2 kiloan mungkin sampai sini. Itu saya jalan kaki sampai di penghujung kampung Jawa yang ada di Batu 12 itu saya ngobrol sama orang Melayu, kemudian ikut numpang, dikasih tumpangan sama warga Melayu sampai akhirnya nyampe di perkampungan Jawa yang ada di sini. Wah, luar biasa. Mas, makasih banyak, saya lanjut jalan. Ya, ayo Mas. Ya. Ini berarti masuk sana? Itu rumah-rumah ya? Ini rumah jalan tuh Apa itu? yang kalau di sini ada rumah lagi Kalau yang itu? patah lagi balik. Oh, Puntu berarti. Kalau yang sana? Sama juga. Oh, ya udah. Sana ikut apa tuh? Musola, surau. Di sebelah sana ada lagi lorong. Lorong lagi. Tapi tembus dari ini Ya. sampai ke lorong Sana. duanya. Sampai sana first lorong. Oh, terakhir lorong. Pertama lorong. Ya. Oh, ini Dan termasuknya ini yang ke- terakhir. Kalau Tapi dari sana lah. kalau dari sana ini terakhir. Ini karena saya datang dari Batu 12, ini Ya. masuk pertama di Yang sini. pertama. Makasih Mas. Oke. Mas Saiful ya? Mas siapa? Faisal. Mas Faisal. Oke, ya. Oke, kita jalan susuri perkampungan Jawa yang ada di Kuching, Sarawak, Sarawak. Malaysia. Kita dari sini Oh, dulu. jalan kaki nih ya. Iyalah sihat ya jalan kaki. Jadi kita Exercise. bisa lihat di sini apa fasilitas umumnya kalau kita perhatikan masuk jalan kecil ataupun gang kecil. Ini kan bisa dikatakan gang. Masuk gang aja udah aspal di Malaysia ini. Iya ya. Nah, Tak ada ini tanah padahal lagi ya. rumah-rumah warga, kemudian di sisi rumah-rumah semacam itu udah aspal. Wow. Nah, ini sampai sana adalah perkampungan Jawa. Wah, mulus ya aspalnya semuanya. Padahal ini di perkampungan tau. Ini petang ya, tengah hari, orang mungkin pergi kerja, jadi tak ada orang di sini. Ini kita mau coba masuk ke lorong atau gang. Di sini disebutnya lorong. Di lorong 14. Nih kalau kita perhatikan setiap rumah di sini sudah memiliki mobil. Dan kalau di perkampungan di Malaysia ini rumahnya itu jarang-jarang ya, dan besar-besar, nampak daripada video ini. Oh, jalan jauh nampaknya bang ini nanti. Oh, sudah di sini pula. Dewan Sri Lestari. Oke, saya jalan jauh. Terasa agak sedikit capek. Ada warung makan. Warung gede, kita mau coba mampir di sini. Pak Cik, mau minum? Ini nang kene Mas. Kene pecel. Pecel.
Tempe wis biasa tempe iki berarti andalane wong Jawa. Tempe. Iya. Kuban ono ya. Engkong. Ya ono ta ya. Engkong apa meneh sebenarnya macam-macam makanan orang Jawa, tapi masalahnya nggak neng diterapno nangkap. Maksudnya paling sebagian tok sing dingerteni ngono ya, padahal akeh. Jenisnya akeh. Engkong kan iwak ayam. Oke ya. Pitik. Apa artinya satu ekor. teman-teman? Iya. Tapi bakso ono gede-gede ya, Dek. Apa? Bakso. Oh, bakso. Jadi aku mau bar saka nggon Bu Jaina, sing nang kono. Mas, nggonku ya ono bakso ngono kan. Tapi baksone cilik-cilik ngono kan. Apa ini? Nek nggon Jawa kok ya ono baksone Kecil-kecil gede-gede ya? lho ngono. Ya memang ono sing gede, ono sing cilik ngoten. Di ku apa, Dek? Ya kan saiki model saiki lho Bu, model saiki mencari pelanggan, mencari konsumen. Ada bakso yang besar nanti di dalamnya dikasihnya macam-macam apa ya? Jenis endok. Bakso beranak istilahnya varian baru ngono lho. Kalau asline ya paling cilik-cilik semene-mene. Ngomong jenenge pentol ya. Pentol. Wow. Pentol. Wong kene padha heran ya kayane ya ngerti bakso gede-gede ngono ya. Kepiye mangane kok? Kuwi dipotong Mas, dipotong go beso Semua ya engko paling bahasa dibeli Jawa go ya? beso ngono lho. Ora jung langsung ngono, ora dipotong sik. Saya tahu Dan yang kene opo-opo bakso ya saja. ono padha wae. Tapi cilik-cilik. Ini sambelnya mantep. Wow. Undang kono nih Mas, ini adik kono. Hah? Ini enggak pedok mantep. Oh iya. Iya. Memang. Iya, yuk ya. Iya. Oke. Iki pu wong Jawa. Alah. Ya. Oh. Itu buat Indonesia. Saya delok kawasan dhewe Sing wong Jawa. Bapak wong Jawa. Heeh. Mbak yo bisa ngomong Jawa, Mbak? Bisa. Bisa. Sijine piro, Mbak? Gorengan. Tengah? Rp2,5 Iya. 5 6 Soalnya kuda lumping ora? Kuda lumping, jaranan. Dulu enek, sekarang nggak enek. Oh, saya kira sarana. Banyak perubahan. Banyak perubahan. Banyak perubahan ya. Sudah ikut keadaan di Malaysia gitu. Mandi deh. Aku kucing. Kucing. Nah, mau mudune ning daerah Batu 12. Oh, betul betul. Terus rene mlaku ana ngojek, orang ngojek numpang wong. Numpak motosikal. Memang melancong lah. Melancong pengen ngerti keadaan kampung Jawa sing ning kene. 35%, ada 5% nih Pak. Wis, Mbak. Ya. Mas, monggo Mas. Ayo, matur nuwun kathah nggih. Iki lho wis oleh-oleh. Matur nuwun. Ayo, Mbak. Iya. Iya. Yo, kok kapan-kapan dolan rene. Peniaga pun juga ya. Lorong Sri Arjuna. Hari apa ya kemarin? Hari Rabu. Ini dengan Pak siapa, Mas? Pak Usup, Pak Usup. Ya. Pak Usup termasuknya warga Jawa juga. warga Jawa, tapi ini sudah peranakan di sinilah. Oh, udah peranakan di sini. Yang neneknya dari sana. Oh, nenek moyang. Ya, nenek moyang dari nenek sana. moyang Di daerah ya. mana itu kalau nggak salah, Pak? Nenek moyang. Di Jawa Barat kah? Di Jawa Barat? Timur kah? Jawa Barat ini macam lah. Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah gitulah ya, pokoknya dari Jawa gitu ya. Iya, dari Kebetulan dengan Pak Yusuf ini ketua kampung di sini ya. Jawa. Saya tuh kampung sini. Ketua kampung namanya Kampung Sri Kampung Sri Arjuna. Arjuna. Iya. Jadi sebelumnya kalau misalkan tanya tentang kebiasaan ataupun tradisi juga masih membawa adat Jawa enggak, Pak? Tradisi masih Seperti kekal macam ambeng. ambengan, ambeng. Masih ada. Eh, Kalau macam apa? Iyalah kenduri-kenduri. kenduri masih ada. Masih ada. Oh. Itu yang tapi kalau kesenian Kesenian. gamelan sudah ini selama ini Covid ini enggak jalan dah. Oh, udah jalan. Gamelan itu gamelan keroncong lah. Oh, Bukan gamelan keroncong. Gamelan itu yang asli dulu itu sudah
sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ah. Penerusnya nggak ada lagi atau? Nggak ada penerusnya. Betul. Nggak ada penerusnya. Cuman disambung gamelan keroncong. Oh, gamelan keroncong. Dangdut. Dangdut. Itu biasanya pentasnya dangdut setiap ya. acara apa? Ada Dangdut. acara apa? Acara macam majelis-majelis perkawinan. Oh, perkawinan. Kalau macam majelis rasmi daripada kerajaan. Oh, gitu. Ini selalu diundang juga lah. Oh, diundang. Diundang juga. Macam kuda lumping gimana, Pak? Ada Kuda nggak? lumping di sebelah sana. Di apa itu? Itu pun kampung Oh, Jawa ada juga. itu. masih ya? Tadi dari mana? Saya dari Batu mana? 12. Dari Batu 12 sana. Oh, kebetulan sana itu masih Iya. ada. Jadi saya tadi dari Batu 12 memang meliput untuk warga Jawa yang ada di Batu 12. Kemudian dapat informasi juga di sini di Sri Arjuna. Itu ternyata malah pure orang Jawa malahan di sini ya. Kalau di kalau di Batu 12 itu ada beberapa yang warga Melayu. Batu 12 itu asalnya dulu memang pure. Pure asalnya, pure Jawa. Masuk ramai ya. Oh. Udah campur lah. Udah campur. Habis tahun 70-an ya. Iya. Tahun 60-an masih ya. Masih ada wayang kulit. Oh, wayang kulit juga ada dulu. Ada. Oh. Itu kakas wayang-wayangnya pun masih ada, tapi tidak ada yang meneruskan. Nggak ada yang terus. Iya. Oh, Kalau misalkan tadi kalau disebutkan apa namanya adat apa ambeng juga, iya. ambeng juga ya. Ambeng. Misal Waktu ambeng itu waktu orang ini meninggal kan, macam mitong dino, matang polo, ratus, mendak, itu kita gunakan ambeng. Kalau di masjid kadang-kadang kalau nak menyambut hari raya, ada ambeng juga. Ada Oh, juga. sama berarti. Ada. Kalau macam, yalah, tengoklah kita kadang-kadang kita jemput orang-orang Melayu ini kan ketua-ketua wakil rakyat kawasan kita jemput sebab dia orang kan nggak tahu ini ambeng-ambeng ini jadi unik bagi dia orang. Jemput tuh maksudnya diundang gitu Pak ya. Diundang juga. Tadi saya mau tanya Pak, kalau bahasa Jawanya masih paham Bapak? Bahasa Jawanya kasar. Kasar, tapi tahu ya. Kalau halus dengar mungkin bisa lah paham. Tapi memang sini memang layak semua kasar-kasar semua. Nggak inter ngomong halus. Orang iso ngomong Ada bahasa- halus. Orang pintar ngomong Ada halus, ada kasar ya. Iya Pak, awal-awalnya kok bisa sampai sini gitu loh. Pertama datang itu bagaimana bisa sampai di daerah Kuching, Malaysia? Awal-awalnya itu daripada nenek. Oh, Sejarah ini kita. Nenek asal-asalnya dari tanah Jawa kan. Dia merantau. Oh, merantau. Merantau ada yang di Semenanjung, tanah Semenanjung, ada yang berpecah-pecah di Sarawak, di Sabah. Ada berpecah-pecah. Jadi asal-asal dulu-dulu orang tua kan dia menoreh getah. Oh, asalnya gitu. Kerja gitu apa ya? Kerja dengan company. Pekerja. Jadi itulah terus turun temurun. Turun temurun, tunjung terus jadi warga lah. Jadi warga kene. Memang jadi warga kene lah. Memang warga kene, nggak warga kene pun mana inter jadi tua kampung barang. Berarti bapaknya Pak Yusuf ini asalnya memang wong Jawa, tapi saya ini dijadikan kepala kampung atau ketua kampung. Lelang kono bola, lelang kene memang tua kampung. Tua kampung. Ketua apa nih? Ketua bagi penghulu, pemanca. Pemanca ini apa Pak? Pemanca itu dia di atas penghulu lagi. Penghulu. Nek penghulu ini di atasnya ketua kampung. Oh. Kalau di sana kepala desa gak? Ya, gini. Kalau di sana RT dulu. RT. Ketua RT, kemudian RW. Baru kepala desa. Oh, baru kepala desa. Oh, yang besar itu yang di bawah. Semua di bawah kepala desa lah. Kepala desa ini satu daerah ya? Ya, satu kampung, satu desa. Jadi kalau RT itu rukun tetangga, masuknya dalam satu berapa rumah gitu kan. Misalkan ada 30 rumah atau 40 rumah gitu. Nah, nanti dari beberapa RT itu masuk jadinya RW, rukun warga. Dari beberapa RW misalkan ada 4 RW, jadi satu namanya desa. Gitu. Nek kene jenenge kepala kampung. Ning dhuwure jenenge penghulu, dhuwure meneh pemancar. Ning dhuwur meneh temenggung. Oh, temenggung. Oh, ana temenggung. Paling dhuwur dhewe. Tapi jarang lah.
kaya zaman biyen ya Pak ya. Kaya Zaman biyen nang Jawa kan ono jenis temenggung gitu ya. Iya. Patih, temenggung. Kurang paham Sari ya. Jadi iki bukan kira kaya tua kampung, bukan kira kaya digaji, enggak. Jadi relawan. Relawan khas. Bayaran relawan khas tiap bulan. Relawan khas tua kampung 900. Ringgit. 500 ringgit. 500 atau 900? 900 ringgit. Lek pengulu 1.200. 1.200 per bulan. Per bulan. Tiap sasi oleh duit semono, Pak. Iya. Wah. Tiap bulan. 1000 gamane ya. 1.900 kan berarti hampir 1.000 ya. Hampir 1.000. 1000 ki berarti 3.500 ning Jawa, Pak. Ning di Indonesia. Iya, nang Indonesia. Wah, berarti lumayan hasilnya, Pak. 3.500.000 kalau di Indonesia. Tapi langkene pun isi aran jaluk naik meneh. arep jaluk meneh. Jaluk naik meneh. Tugas-tugasan iki memang berat loh. Memang berat. Jadi tugasnya misalnya gawe ID card ngono kuwi to, Mas. Ketua kampung adalah mentakbir kampung. Kampung iku keseluruhan nang kawasan dhewe gini ditakbir ambek ketua kampung. Ketua kampung. Kaya proyek-proyek penerapan jalan. Kaya baik pulih Roma. Paparetan. Paparetan itu apa? Parit. Parit ya. Paparetan. Parit itu aluran sungai ya. Aluran sungai. Jadi ikulah perlu lah kaya bantuan kebajikan untuk balu iki apa? Untuk ibu balu kaya kematian suami. Jadi dia jadi balu. Rondo. Rondo iki yang loro kan, rondo iku yang bercerai, berpisah. Urip rondo. Iku kira ibu tunggal. Lek berpisah kematian. Iku jenenge balu. Ngono. Iku yang perlu arak di bantu kebajikan. Kebajikan. Wis sing ngurus Pak Ketua Kampung, termasuk Pak Yusuf iki. Iya. Nek banyu pripun Pak? Banyu Pak mriki Pak? Banyu lancar. Bayar apa ora biasane? Bayar. Bayar. Termasuk kuwi ya kaya ngono kuwi ya? Iya. Bayar. Jadi kayak banyu resik diadus. Elektrik lah di bawah 20 ringgit. Bil di bawah 20 ringgit enggak bayar. Enggak bayar. Lebih seko 20 ringgit bayar. Maksudnya per bulane ngono? Per bulan penggunaannya kok lebih seko 20 ringgit, berarti bayar. Tapi nek sak ngisore 20 ringgit gratis. Wah, bayar. Percuma. Enak ya urip ning Malaysia ya. Bapak pernah dolan ning Jawa? Enak jadi orang Malaysia katanya. Tekak nang Pontianak. Lagi teko Pontianak ado-adoe. Ini pun wong Sambas. Mantui wong Sambas. Bojone mantune wong Sambas. Bojone anake wong Sambas. Jadi manggone nang kene. Nang kene lah wis. Anake pun wis lebih 20 tahun juga umure anake. Memang wis suwi lah. Iya. Nang kene lah. Tapi yang ngomong Jawa juga, dia Melayu Sambas. Manggon nang kene pun ngomong Jawa. Jadi ngomong Jawa. Iya, masalah betul kabeh ngomong Jawa lah. Masalah lingkungannya Jawa kabeh. Ngomongnya Jawa. Jadi dia ngomong Jawa. Nah itu tadi ya vlog di perkampungan di Kuching, Sarawak, perkampungan Jawa. Ada juga beberapa orang yang ditanya-tanya. Nah mereka yang ditanya itu tadi adalah warga negara Malaysia ya, tapi mereka berketurunan Jawa. Oke, nah masih tahu juga mereka bercakap dalam bahasa Jawa ya. Tapi Sari juga kurang paham ya teman-teman, karena Sari tak tahu. Tapi ada menarik yang dikatakan Tuan tadi yang di akhir video itu. Kenapa dia sampai di Malaysia dulu-dulunya lah ya, cerita daripada nenek moyangnya, daripada Jawa sana datang ke Malaysia ini untuk bekerja. Bekerjalah awalnya di sini ya. Good job. Gitu aja video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian ada komentar lain ataupun tanggapan, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya. Bye.